Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat yang ke-34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 21 Juni 2024, mengingatkan kita semua. Di ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi Salomo menjadi raja di Israel, ya, memimpin bangsa Israel atas hikmat yang diberikan oleh Tuhan, hikmat dan pengertian, ya. Jadi Salomo ini luar biasa, ya. Dia punya hikmat dan pengertian, ya, yang Tuhan berikan kepadanya. Di balik Salomo mempunyai hikmat dan pengertian, Allah mengasihinya, memberikan harta yang berlipat ganda, ya. Kaya Salomo ini, ya. Dia sudah kaya raya, dia punya hikmat dan pengertian. Ini luar biasa. Jadi kalau kita baca di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29, ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Ini luar biasa. Jadi Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Jadi Salomo ini mempunyai akal yang luas, ya. Punya pengertian, ya. Jadi kalau ada orang bertengkar, ya, dibawa ke Raja Salomo, urusannya gampang, enteng, ya. Karena dia sudah punya kuasa yang Tuhan taruh, yaitu hikmat dan pengertian mengurus perkara-perkara. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi bersyukurlah, ya, punya Allah yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah itu Esa, ya, pencipta langit, laut dan segala isi, ya. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi kita punya Allah yang luar biasa, menciptakan langit dan bumi, ya, serta isi. Jadi kita sebagai manusia, kita menikmati, ya. Sungguh luar biasa, ya, kita punya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus datang kedua untuk mencari orang yang tidak benar, ya, supaya dibenarkan. Yang merasa diri orang benar, Tuhan tidak butuh, ya, karena kita dari debu tanah liat, ya. Jadi kita adalah makhluk yang lemah, ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus, ya. Tidak ada jalan lain selain kita percaya Tuhan Yesus, supaya ada kekekalan hidup, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Ya, Bapak Saudara, di ayat yang ke-34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Jadi dari segala bangsa datang mendengarkan hikmat Salomo, ya. Makanya datanglah Ratu Negeri Seba, ya, dia penasaran, ya. Dia mendengar kabar tentang hikmat Salomo, tapi dia
ingin tahu, dia datang ke kerajaan Salomo. Ternyata betul, luar biasa di situ. Hanya mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat itu. Jadi hikmat di atas pintar. Jadi hikmat nomor 1, pintar nomor 2. Ya. Kalau kita sekolah ya SMA, kuliah itu pintar. Jadi bagi siapa yang pintar ya nilainya tinggi. Ya itu sekolah dunia namanya. Tetapi di dalam Tuhan hikmat itu datang dari Allah. Ya. Hikmat itu luar biasa. Jadi kalau kita mempunyai hikmat dan pengertian akal yang luas seperti lautan yang luas yang sudah tertulis di 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29, itu luar biasa. Ya. Bersabar. Ya. Jadi hidup harus sabar. Tuhan Yesus saja sabar, apalagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Alkitab harus dibaca. Ya. Saya hari ini hari yang ke-12 saya baca Alkitab Bapak Saudara. Biasanya saya 15 hari, 16 hari, 17 hari selesai kejadian 10 hari. Jadi Alkitab harus dibaca. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, senjata Allah. Jadi firman Tuhan adalah senjata Allah. Mendengar firman Tuhan dan lakukan. Ya, praktek. Jadi kalau misalnya 1 Korintus 13 ayat yang 13, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ialah kasih. Jadi praktek itu kasih itu. Ya. Jangan kita hanya menonjol di gereja, tapi titik pelit juara 1. Ya. Pengemis lewat tidak ada belas kasihan. Ya. Orang datang lapar, minta air minum, minta nasi 1 piring, pas di rumah ada nasi tidak dikasih. Ya itu tidak ada gunanya. Berarti tidak praktek firman itu. Tetapi kalau kita praktek firman itu, kuasa Allah bekerja. Kuasa Tuhan yang. Jadi kita harus melayani yang benar. Ya, menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Dan kasih juga. Ya, jadi iman, pengharapan, dan kasih itu satu paket. Ya, firman, pujian, dan doa satu paket. Jadi sama-sama jalan. Ya, kalau sama-sama jalan enak. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dan kasih. Jadi bersyukurlah punya Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya, dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani. Itu saya merasakan. Ya. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Itu Tuhan itu. Ya. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu hidup dalam firman dan firmanku hidup dalam kamu, mintalah apa saja pasti dikasih. Tetapi di Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Berarti di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Hilang berkat, hilang kepercayaan, dan lain sebagainya, sakit penyakit. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi cari Tuhan dan kerajaan. Ya. Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi cari Tuhan dulu. Ya, baru yang lainnya. Ya, Tuhan nomor 1. Harta kekayaan lain urusannya. Kita punya harta kekayaan besar, tapi kalau kita sakit tidak sembuh, ya tidak ada gunanya. Ya, cepat mati juga. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus di dalam diri kita, lahir baru, ya, ikuti suara Tuhan. Ya sakit, tidak usah ke dokter lagi, doa langsung sembuh. Tinggal butuh waktu aja, mungkin satu hari 2 hari sembuh itu. Ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait terkudus, ya. Yang tidak bisa dapat serangan dari manapun, roh-roh jahat, ya. Penguasa-penguasa udara, tidak mampan itu.
Ya Bapak Saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan di 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34, khususnya Jumat tanggal 21 Juni 2024. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.